Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang kelima yang berjudul Critical Thinking Skill Development Analysis of a New Learning Management Model for Thai High School. Jurnal ini ditulis oleh Keng Chang Wong, Aukapong Sukamat, dan Bunchan Sisan dari Thailand. Saya memilih judul ini karena ada kaitannya dengan berpikir kritis. Karena rencana judul disertasi saya adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan self-efficacy melalui pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan konstruktivisme pada mata kuliah kalkulus berbasis Unity of Science. Pendahuluan. Rendahnya kemampuan berpikir logis dan keterampilan analitis dari 6.235 siswa di Thailand yang kalau diuji mereka lulusnya sekitar 2,09% saja. Berpikir kritis itu sangat penting. Yang menurut Plato, berpikir kritis itu dapat membantu menemukan jawaban atas permasalahan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh NACE, National Association of Colleges and Employers, pada tahun 2016 menunjukkan kemampuan berpikir kritis menduduki peringkat yang penting dari 144 perusahaan yang disurvei. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan model untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA di Thailand. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah disebut dengan model PUCSC yang meliputi 5 langkah pembelajaran berpikir kritis, disingkat PUCSC, yang merupakan inisial awal dari setiap langkah. Yang pertama langkahnya adalah preparation for learning management, langkah kedua understanding and practice, langkah ketiga cooperative solution, langkah keempat sharing new knowledge, langkah kelima the creation of new knowledge. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengembangkan model pembelajaran PUCSC untuk meningkatkan pemikiran kritis di kalangan siswa sekolah menengah dan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mempelajari proses berpikir kritis. Yang kedua, untuk mengevaluasi kemampuan berpikir kritis dan prestasi akademik kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol atau kelompok tradisional. Yang ketiga, untuk mengevaluasi dan menganalisis kepuasan siswa kelompok eksperimen mengenai penggunaan model PUCSC sebagai alat manajemen pembelajaran. Metodologi penelitian ini yang dilakukan, yang pertama, pengumpulan sampel dan data. Populasinya ada 500 siswa sekolah menengah di Bangkok. Jumlah sampelnya 69 siswa, dengan jumlah kelas eksperimennya ada 35 orang siswa dan kelas kontrolnya ada 34 orang siswa. Teknik samplingnya menggunakan cluster random sampling. Kemudian dilakukan tes berpikir kritis, lalu diadakan tes prestasi akademik. Tes ini dibuat berdasarkan taksonomi Bloom yang memenuhi aspek mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Indeks kesukaran pada tes ini adalah 0,35 sampai 0,8 dan reliabilitasnya adalah 0,85. Langkah yang keempat adalah melakukan kuesioner kepuasan siswa. Menyebar kuesioner kepuasan siswa yang terdiri dari 20 soal dengan 5 pilihan jawaban. Reliabilitas dihitung dengan menggunakan AlphaCornback. Analisis data. Analisis varian multivariat satu arah atau MANOVA satu arah
yang digunakan ini untuk menentukan apakah ada perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang lebih dari satu variabel dependen. Selain itu, perbandingan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar kelompok eksperimen yang menggunakan model PUCSC dan kelompok kontrol yang menggunakan metode tradisional dicapai dengan menggunakan skor rata-rata. Kepuasan dari kedua kelompok dilakukan dengan menggunakan statistik rata-rata dan standar deviasi. Statistik deskriptif digunakan untuk mengevaluasi kualitas model eksperimen. Analisis konten digunakan untuk mensintesis model manajemen pembelajaran yang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Skala pertanyaannya 5 tingkat digunakan untuk menginterpretasi respon dengan menghitung mean dan standar deviasi. Kriteria interpretasi yang digunakan adalah 0 sampai 1,49. Ini paling tidak sesuai, 1,5 sampai 2,49 agak tepat, 2,5 sampai 3,49 cukup tepat, 3,5 sampai 4,49 sangat cocok, dan 4,5 sampai 5 ditafsirkan sebagai yang paling tepat. Ini adalah hasil empiris perhitungan dari data. Dari tabel 3 ini didapatkan untuk kelompok eksperimen rata-ratanya 17,62. Kemudian untuk kelompok kontrolnya 14,21. Ini dalam aspek kemampuan berpikir kritisnya. Jadi untuk aspek kemampuan berpikir kritisnya, si kelas eksperimen mendapatkan rata-rata 17,62 dan kelas kontrol 14,21. Sedangkan untuk pencapaian hasil belajarnya, kelas eksperimen mendapatkan nilai 19,26, sedangkan kelompok kontrol mendapatkan nilai 18,83. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan signifikansinya adalah 0,000 yang dibandingkan dengan 0,05 atau 5%, maka akhirnya diterimalah hipotesis bahwa kelompok eksperimen ini lebih baik daripada kelompok kontrol, signifikan secara statistik. Ini adalah tabel kepuasan dari peserta didik sama guru terhadap model PUCSC, yaitu dilihat dari isi rata-rata mendapat skor 4,56 dari skor maksimal 5, dari aktivitas pembelajaran skor 4,47 dan aktivitas media penggunaan manajemen medianya adalah 4,5. Jadi skor rata-rata totalnya adalah 4,49. Jadi sangat puas kategorinya. Pembahasan. Kebiasaan berpikir seperti analisis, interpretasi, ketepatan dan akurasi, pemecahan masalah dan penalaran bisa sama atau lebih penting daripada pengetahuan konten dalam menentukan keberhasilan dari program universitas. Pada abad 21 ini menuntut kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, para peneliti mengembangkan dan mengevaluasi model PUCSC untuk membantu pendidik dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar dalam kelompok eksperimen memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Secara detail dari langkah-langkah pembelajaran PUCSC ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pada langkah 1, yaitu Preparation for Learning Management atau P di situ, ini dikuatkan oleh penelitian Thai Sport
Typosri dan Wanapiron tahun 2015 yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan TIK dalam mengajar keterampilan berpikir kritis, persiapan itu sangat penting sekali dengan staf pengajar dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Pada langkah 2, yaitu Understanding and Practice atau U di situ, hal ini dikuatkan oleh Halpern tahun 93 yang menyatakan bahwa peningkatan pemikiran kritis dapat diperoleh dengan instruksi yang tepat. Juga menemukan bahwa pemikiran kritis dapat diajarkan melalui latihan pemecahan masalah. Brunner juga menyatakan bahwa hasil perkembangan kognitif adalah berpikir, dan tujuan pendidikan adalah untuk memfasilitasi keterampilan pemecahan masalah. Pada langkah ketiga, Cooperative Solution atau C, menyimpulkan bahwa mengadopsi tugas berpikir kritis yang berpusat pada strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hubungan sosial di antara anggota tim. Johnson dan Johnson menegaskan hal ini juga, bahwa sebagai siswa yang memiliki kesempatan untuk bekerja secara kolaboratif pada tugas-tugas, belajar menjadi lebih cepat dan efisien, dan memiliki retensi yang lebih besar dan merasa lebih positif. Langkah keempat, sharing new knowledge atau S. Pada abad 21 ini lebih mudah dilakukan karena adanya teknologi informasi. Langkah kelima yaitu creation of new knowledge, menunjukkan bahwa guru harus mendorong siswa untuk menerapkan, menggunakan, dan mempraktekkan pekerjaan dan memberikan cara praktis apa yang harus mereka kerjakan. Kesimpulan, mode pembelajaran yang mengikuti langkah POCSC ini lebih baik daripada mode pembelajaran konvensional dan hal meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa dan guru merasa puas dengan model POCSC dalam hal isi, aktivitas pembelajaran, media, dan evaluasinya dengan rata-rata 4,49 dari skor maksimal 5. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.